Shalom saudara-saudari, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Pagi. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menenangkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang malam hari ini. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang daripada Tuhan, semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Dan sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami memohon tuntunan-Mu melalui renungan ini ya Tuhan, berbicara bagi kami supaya kami tidak salah jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini kita ambil di dalam Markus 2 ayat 14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian, ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Saudara-saudari, kasih yang mulia adalah kasih yang rela meraih orang-orang yang tersisih demi mengubah kehidupan mereka. Apabila seorang ayah mengasihi anaknya yang tahu menghormati orang tuanya, maka walaupun bersifat sejati, tetapi kasih tersebut merupakan kasih yang bersifat wajar. Tetapi tidak demikian halnya bila orang mengasihi dan rela berkorban demi kebaikan dari pribadi yang memusuhi dirinya. Kasih dalam pengorbanan tersebut merupakan wujud dari kasih yang di atas rata-rata, dan itulah kasih yang mulia. Dengan kata lain, kasih yang mulia adalah kasih yang dibuktikan dalam kerelaan untuk berkorban bagi mereka yang sesungguhnya tidak layak untuk dicintai. Kasih yang mulia seperti itulah yang kita lihat di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang dicatat di dalam Markus 2 ini. Ia yang maha mulia dan maha kudus rela bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bahkan ia memanggil salah seorang pemungut cukai yang baginya orang Yahudi dipandang sebagai pribadi yang sangat berdosa untuk menjadi muridnya. Tindakannya ini merupakan suatu pengorbanan, sebab dengan demikian ia mengundang risiko untuk disalah mengerti oleh para pemuka agama pada masa itu. Di dalam kasih yang mulia, sebagaimana yang nampak melalui pengorbanannya, ia meraih manusia yang berdosa untuk memulihkan kehidupan mereka. Demikian juga kehidupan kita. Sebagaimana kita orang berdosa, ia telah memberikan kita kesempatan untuk berbalik kepada jalan yang benar dan menerima Dia sebagai Tuhan, Juru Selamat atas kehidupan kita. Dengan demikian kita juga semestinya mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus untuk memperhatikan orang-orang yang berdosa, membawa mereka kepada kasih Kristus yang besar itu. Pertanyaan untuk direnungkan, sudahkah Anda hidup di dalam kasih yang mulia? Apakah buktinya? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu yang sangat besar terhadap kami. Dengan kasih yang melampaui kemampuan akal kami untuk mencernanya itu, Engkau telah mengangkat harkat diri kami sebagai manusia yang berdosa, penuh dengan cacat serta celah. Namun Engkau dalam anugerah-Mu telah bersedia memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-Mu. Dari hidup yang sia-sia dan berjalan menuju kepada kebinasaan, Engkau telah membebaskan kami melalui pengorbanan-Mu, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk hidup meneladani kasih-Mu itu, sehingga kami peduli dengan orang-orang yang dipandang oleh dunia sebagai orang yang tidak pantas untuk menerima kasih dan kebaikan. Kembali kami berterima kasih kepada-Mu, ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati kemurahan-Mu pada hari ini. Tolonglah kami, agar kami mampu mengisi hari ini sebagai hari yang penuh dengan makna dan tidak sia-sia. Tuntunlah dan sertailah kami dengan Roh-Mu,
agar kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, tetapi jadikanlah kami sebagai saluran kasih bagi banyak orang untuk memberkati mereka dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk para pendengar yang mengikuti renungan ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka damai-Mu, serta sukacita dan kebenaran yang melingkupi kehidupan mereka. Dengan demikian segala tindakan dan keputusan apapun yang mereka lakukan, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Lindungi mereka dari segala mara bahaya, terlebih ancaman virus corona dan berbagai penyakit yang lain. Biarlah Engkau Tuhan yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, perlindungan-Mu Engkau nyatakan atas seluruh umat-Mu. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah mengikuti renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.